Martin Paes akui ingin membawa timnas Indonesia bermain di markas FC Dallas di Amerika Serikat. Ramai soal venue timnas Cina yang jauh jarak tempuhnya jelang melawan timnas. Tiba di Indonesia, Coach Sintayong langsung disambut hangat di tanah air. Begini respon Pak Hangzhou soal rumor dirinya untuk melatih timnas Malaysia. Tim Gaipan main sebagai starter di tim senior di laga uji coba. Maurice Mohinoke akhirnya tembus di tim senior di klubnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Malaysia kini kabarnya sedang mencari pelatih baru selepas mundurnya Kim Panggon dari jabatan yang ia emban. Dalam hal ini, nama sosok Pak Hangzhou pun muncul sebagai salah satu kandidat kuat pelatih baru Timnas Malaysia selepas era Kim Panggon. Ya, Pak Hangzhou kini nampaknya cukup populer di Malaysia. Sebagaimana hal itu diketahui dari sebuah polling yang digagas oleh salah satu media Malaysia yaitu Harian Metro. Dalam polling tersebut kabarnya nama Pak Hangzhou kini menjadi yang teratas dalam bursa pelatih baru Timnas Malaysia. Dalam hal ini, pihak Malaysia boleh saja mengajukan nama pelatih asal Korea Selatan itu sebagai juru taktik selanjutnya. Namun bagaimana respon dari Pak Hangzhou sendiri? Ya tentu ini menarik kita ulas. Menurut media Vietnam yaitu Soha VN, kabarnya Pak Hangzhou ini masih adem ayem saja menanggapi isu dirinya yang diminati timnas Malaysia sebagai pelatih barunya. Respon yang diberikan Pak Hangzhou ini disebut kurang lebih sama seperti saat dirinya diisukan untuk menjadi pelatih timnas Thailand dan India beberapa waktu yang lalu, di mana ia tidak memberikan banyak komentar dan disebut memilih diam 1000 bahasa. Ya, potensi penunjukan Pak Hangzhou ini untuk menjadi pelatih baru Harimau Malaya memang mendapatkan dukungan deras. Salah satunya diungkap oleh mantan pemain timnas Malaysia yaitu Pekan Ramli. Menurutnya, Pak Hangzhou ini adalah sosok yang sangat tepat untuk menjadi pelatih timnas Malaysia selanjutnya, di mana Pak Hangzhou dianggap memiliki kemampuan yang tidak dipunyai banyak pelatih lainnya. Ia disebut bisa membangkitkan dan menjaga daya tempur para pemainnya di atas lapangan. Hal itulah yang terjadi pada timnas Vietnam di era kepelatihannya. Para pemain timnas Vietnam disebut bermain dengan semangat tinggi. Terkadang mereka disebut juga memperagakan permainan yang cukup keras demi mendapatkan kemenangan. Dan faktor itulah yang dirasa hilang dari timnas Malaysia saat ini. Dalam hal ini, kehadiran Pak Hangzhou dianggap bisa menjadi solusi. Pak Hangzhou bisa dipertimbangkan oleh FAM karena dia tidak hanya membantu Vietnam menjadi tim yang lebih baik, ia juga meningkatkan semangat juang para pemainnya, ucap Pekan Ramli. Itulah yang menjadi kekurangan Malaysia saat ini. Tugas pelatih tidak hanya melatih para pemain di lapangan, mereka juga harus bisa mempertahankan standar disiplin dan meningkatkan semangat juang, sambungnya menjelaskan. Venue laga timnas Cina versus timnas Indonesia di putaran ketiga nanti akhirnya sudah diketahui. Namun hal tersebut tengah hangat diperbincangkan di media sosial tanah air. Hal tersebut dikarenakan jarak tempuh yang jauh itu akan sangat merugikan bagi kebugaran asuhan Coach Sintayong. Ya, timnas Cina akan meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C putaran ketiga nanti. Laga itu kabarnya akan digelar di Qingdao Football Stadium. Kabarnya stadium tersebut terpilih sebagai markas timnas Cina untuk menjamu timnas Indonesia setelah mengungguli 9 wilayah lainnya. CFA mengabarkan bahwa penunjukan stadium tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Dalam proses pemilihan tuan rumah ini, CFA menganut prinsip menciptakan kondisi terbaik untuk timnas dan terutama mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial, jelas CFA. Selain itu, CFA menganggap bahwa suhu di stadium tersebut tidak jauh berbeda dengan stadion yang akan dipakai ketika Cina menantang timnas Australia pada 10 Oktobernya. Ya, dalam hal ini kabarnya timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan timnas Cina. Hal itu dikarenakan tidak dapat langsung dari Bahrain ke Qingdao, Cina, di mana pada 10 Oktober 2024 nanti armada Coach Sintayong itu akan terlebih dahulu bertandang ke Bahrain. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, timnas Indonesia harus melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dalam hal ini banyak yang mengkhawatirkan soal kondisi para pemain, di mana perjalanan tersebut akan cukup menguras tenaga dan kebugaran asuhan Coach Sintayong sebelum meladeni permainan tim tuan rumah.
Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Coach Sintayong kini tiba di Jakarta, Indonesia, di mana Coach Sintayong terlihat hadir dalam sebuah acara peluncuran Golden Visa yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di mana secara simbolis Coach Sintayong pun diberikan Golden Visa oleh Presiden Joko Widodo yang turut hadir di dalam acara tersebut. Ya, Coach Sintayong mendapatkan Golden Visa karena telah memberikan banyak kontribusi bagi prestasi sepak bola Indonesia, di mana nama Indonesia kini menjadi terangkat di mata dunia. Dalam penyerahan tersebut, Coach Sintayong yang baru menjalani operasi terlihat kembali bugar. Pria 53 tahun tersebut juga terlihat sumringah karena terus mengumbar senyuman di sepanjang acara. Ya, Coach Sintayong baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI setelah berhasil menorehkan sederet rekor bersejarah bersama timnas Indonesia. Meskipun belum ada hitam di atas putih, namun PSSI dan Coach Sintayong sudah sepakat akan menangani timnas Indonesia hingga 2027 nanti. Tentu kedatangan Coach Sintayong ini memang sudah lama dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia, mengingat sang pelatih ini akan segera menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini akhirnya angkat suara tentang debutnya yang tak kunjung datang. Meskipun ia telah mengambil sumpah sejak akhir April 2024 yang lalu, namun Martin Paes sampai saat ini masih tak kunjung bisa membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan Martin Paes masih belum bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kabar baiknya bagi timnas Indonesia pun kini datang dari sosok Martin Paes yang akhirnya angkat suara jelang debutnya bersama timnas Indonesia. Pada MLS Soccer, Martin Paes mengaku ingin debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024 mendatang. Di saat itu nanti timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga tandang dan menjamu Australia di Surabaya. Dia menyebut ingin segera debut dengan timnas Indonesia untuk menuntaskan janjinya kepada sang nenek yang ingin melihatnya membela tim merah putih. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya, kata Martin Paes. Ya, Martin Paes menjalani proses naturalisasi sejak tahun lalu didampingi oleh sang nenek. Saat menantikan pengambilan sumpah, sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia kabarnya justru menghembuskan nafas terakhir pada bulan Februari 2024 yang lalu. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti waktu yang tepat, kata Martin Paes. Sang nenek memang tidak menyaksikan secara langsung soal Martin Paes saat mengambil sumpah WNI-nya maupun debut bersama timnas Indonesia nanti. Namun pemain berusia 26 tahun itu memastikan akan menuntaskan janjinya pada sang nenek. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proses naturalisasi ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di Indonesia, kata Martin Paes. Jadi yaitu luar biasa dan 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, jelas Martin Paes. Ya, Piala Dunia 2026 pun akan berlangsung di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Mengingat timnas Indonesia selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026, di mana sosok Martin Paes ini pun bermimpi untuk bermain di kandang FC Dallas yang menjadi salah satu venue Piala Dunia sebagai pemain timnas Indonesia nantinya. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan tahap terakhir kualifikasi, saya yakin saya dapat mengambil peran besar di sini, kata Martin Paes. Bagaimana jika saya bermain di laga Piala Dunia di Dallas bersama timnas Indonesia? Tentu itu akan menjadi luar biasa, tutup Martin Paes. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Maurizio Moinoke kini mendapatkan kabar baik. Hal itu dikarenakan ia berhasil menembus tim senior di FC Dordrecht, di mana saat ini ia mengikuti TC jelang musim barunya. Kabar Maurizio Moinoke masuk ke tim senior FC Dordrecht ini diketahui dari Instagram resmi klubnya. Timnas FC Dordrecht membagikan video TC yang digelar di Belanda. Di postingan tersebut, Maurizio Moinoke terlihat membawa tas besar. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi Maurizio Moinoke, sebab di usianya yang masih 19 tahun namun dirinya sudah mendapatkan kesempatan bersama tim senior. Itu artinya pemain kelahiran Belanda ini punya potensi besar untuk tampil di kasta kedua Liga Belanda. Adapun Maurizio Moinoke ini merupakan pemain keturunan Indonesia. Dirinya juga pernah bergabung membela timnas U20 di ajang Toulon Cup 2024 kemarin. Maurizio ini pun akhirnya masuk ke dalam daftar pemain yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi bersama tim Gepen dan Denmark nantinya.
Pemain timnas Indonesia U20 yaitu Tim Gaipen kini kabarnya dipercaya masuk skuad FC Emmen untuk menjalani TC di Jerman. Dilansir dari halaman resmi klub, Tim Gaipen menjadi salah satu pemain dari 26 pemain yang dibawa ke Jerman pada 22 sampai 27 Juli 2024 ini. Dalam pemusatan latihan di Jerman tersebut, FC Emmen dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan klub kasta ketiga di sana. Sebelum pemusatan latihan ini, Tim Gaipen sendiri sudah tampil bagi FC Emmen di laga uji coba melawan tim-tim Belanda. Tim Gaipen pun itu tampil saat FC Emmen menang 8-0 dan saat timnya bermain imbang 2-2 kontra FC Kambur. Bahkan Tim Gaipen juga dimainkan oleh FC Emmen saat melakoni laga uji coba melawan tim Eredivisie pada Sabtu kemarin. Yang terbaru, Tim Gaipen juga masuk sebagai starter di laga uji cobanya di Jerman. Hal tersebut terlihat dari halaman akun Instagram FC Emmen yang menunjukkan 11 pemain pertama dalam laga uji coba itu. Banyaknya menit bermain serta dimasukkannya ke dalam daftar pemain untuk pramusim di Jerman. Hal ini membuat Tim Gaipen berpotensi besar untuk masuk ke tim utama FC Emmen. Padahal dirinya sendiri bergabung dengan status pemain muda karena bergabung dengan FC Emmen dari FC20 U21 secara gratis. Sejatinya Tim Gaipen ini belum sah menjadi warga negara Indonesia. Namun kendati demikian, dirinya pernah bermain untuk timnas Indonesia U20. Ia tampil bagi timnas Indonesia U20 di turnamen Paris Perancis pada bulan Juni yang lalu. Pada ajang tersebut, dirinya masih berstatus pemain seleksi. Usai tampil sebanyak 4 kali di turnamen tersebut, Indra Safri selaku pelatih timnas Indonesia U20 merekomendasikan namanya untuk dinosiasi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.